Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muda dimanapun berada, ya, sesuai dengan janji saya, ya. Pada sore yang berbahagia ini kita akan membahas, ya, bersama komunitas nikah muda dan bahagia, membahas satu topik berkah nikah di tengah wabah, ya. Alhamdulillah sebelah saya sudah hadir Bung Arif Nur Rahman, ya. Mana kabar Bung Arif? Alhamdulillah Arif baik. Oke. Baik, sebelum kita mulai saya butuh komentar, ya, pendapat dari teman-teman warganet semua sekalian. Ya, apakah memang siaran langsung live ini juga sudah berlangsung secara jelas dan didengarkan dengan baik oleh warganet semuanya? Tolong di komentar, ya, di bawah agar kemudian kita bisa bersama tim saya akan memperbaiki kualitas, ya, dari suara yang mungkin kurang jelas. Silakan teman-teman komentar dan sebarluaskan, ya, di grup-grup untuk menyebarluaskan pembicaraan kita ini, ya, tentang nikah berkah di tengah wabah, ya. Dan sebelumnya, ya, saya mengucapkan terima kasih pada On Logo Design yang sudah mendesain leaflet kita, ya, sehingga bisa mejeng di medsos-medsos. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Lucky Creator yang sudah menjadi tim untuk merekam, ya, video ini dan mensiasati live streaming ini. Rip, kita langsung saja untuk menghemat waktu, ya, karena 10-15 menit ke depan kita nggak punya banyak waktu nih, ya. Udah dikasih jatah sama Ian, ya. Ini sebenarnya nikah yang memang udah ada di plan kan jauh-jauh hari, atau memang gimana nih kok bisa, apa memang nggak bisa diundur waktu kemarin itu, gimana ceritanya mungkin bisa memutuskan di tengah wabah COVID-19 tapi melaksanakan, ya, pernikahan di mana juga kumpul-kumpul nggak dibenarkan, ya, semua. Bisa nggak diceritakan gimana sedikit lah secara singkat nikah di tengah wabah itu gimana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kenalan diri dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang dimanapun berada yang tengah menyaksikan ini, sebelumnya perkenalkan diri, Arif Nur Rahman nama diberi, panggilan Arif. Saat ini usia 22 tahun. Pertama-tama Arif mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bincang-bincang santai pada saat ini, ya, bersama komunitas nikah muda bahagia. Bahagia bersamamu. Bukan bersama dia, ya, karena dia milik orang lain. Oke. Terima kasih Ustadz Daroni yang telah mengundang dan memberikan kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan keberkahan Allah SWT turunkan kepada kita semua. Jadi mengenai pertanyaan tadi, apakah memang sudah direncanakan nih nikah di tengah wabah atau nikah di tengah COVID-19 ini, gitu kan? Orang nggak boleh berkumpul, orang nggak boleh ramaian, gitu kan? Sudah ada larangannya. Ini sebenarnya gimana, ya? Sama sekali nggak kita rencanakan. Gitu kan? Memang ini sudah menikahnya direncanakan, tapi memang pernikahan, keinginan dan memang sudah direncanakan. Gitu. Nah, memang sudah takdir dari Allah SWT. Itu kan Arif menikah pas di tengah wabah, gitu, ya. Karena pada sebelumnya Arif itu banyak menikah itu. Tapi sebelumnya usia berapa nih usia? Tadi perkenalan 22 tahun. Udah tahun, ya. 22 tahun. Nah, jadi Arif itu merencanakan pernikahan itu sekitar bulan Desember. Nah, pada saat itu Arif baru selesai KKN, kuliah kerja nyata. Nah, sebenarnya pas kuliah itu Arif sudah ada niat untuk menikah. Memang sudah Arif plan bahwa menikah ini adalah salah satu solusi untuk menenangkan diri. Iya. Jadi sebelumnya nggak tenang, ya. Memang kayaknya
sendiri itu nggak tenang ya. Iya. Aduh, jomblo kebakaran ya. Jomblo kebakaran ya. Iya. Jadi setelah KKN itu Arif memang sudah merencanakan Arif harus menikah. Yeah. Ini menjadi jalan solusi Arif untuk salah satu gitu jalan menggapai ketenangan diri. Bukan berarti jomblo juga nggak tenang gitu ya. Oh gitu ya. Punya versi masing-masing sebenarnya dan punya pilihan masing-masing sebenarnya gitu. Jadi Arif merencanakan pernikahan awalnya itu adalah setelah Ramadan. Nah, setelah Ramadan Idul Fitri Arif merencanakan pernikahan. Tapi ketika bulan Februari bulan Februari wabah datang, COVID gitu. Dan itu memang sudah fix, insya Allah ba'da Ramadan Arif menikah. Arif sudah bincang dengan orang tua, Arif sudah sampaikan dengan keluarga yang di kampung, Arif sudah sampaikan kepada kakak Arif, seluruh keluarga. Memang semuanya terkejut itu, kenapa Arif begitu cepat ingin menikah? Ya. Kenapa begitu cepat Arif deket dikit pengen menikah gitu, semua kaget gitu dan semua masih setengah-setengah memberi restu gitu. Tapi alhamdulillah Arif meyakinkan orang tua Arif, kuncinya pada orang tua Arif. Ketika ridho dan persetujuan itu sudah didapat dari orang tua Arif, yaitu ibu kandung Arif sendiri. Kebetulan ayah Arif sudah nggak ada, jadi Arif yang orang tua Arif, ibu Arif itu menjadi tanggung jawab dan sebagai titik tumpu Arif gitu. Ridho Arif ada pada orang tua gitu kan. Sebagaimana dikatakan bahwa surga kita itu ada pada ibu. Jadi kunci Arif mendapat restu dan ridho dari ibu Arif untuk menikah. Bismillah, Arif tetap laksanakan pernikahan itu walaupun ada adik ayah saudara yang belum setuju gitu. Arif selesaikan kuliah dulu gitu kan, baru menikah. Tapi sekarang masih selesai proses. Arif sekarang sedang proses proposal skripsi, insyaallah mohon doa ya gitu. Subhanallah nih Arif milih ijab sah dulu baru ijazah ya. Mudah-mudahan amin. Baik ya, artinya tidak mudah ya. Barangkali sahabat muda semua yang sekarang masih memilih untuk menjadi single ya, atau jomblo ya, kan tidak mudah ya Pak. Di situasi COVID-19 juga meyakinkan, kan ada dua hal artinya yang diyakinkan ya, orang tua dan calon mertua waktu saat itu ya kan. Apalagi ini udah sedang proses kuliah, saya pikir itu bukan hal yang mudah ya untuk meyakinkan ya sang camer ya dan orang tua. Nah mungkin biar bisa jadi tips juga gitu ya kepada jomblo-jombloan ya di musim kopi, di wabah COVID ini atau nanti di luar ini, gimana nih Arif kok bisa meyakinkan? Karena ada satu hal yang memang sulit gitu. Pertama tadi masih kuliah, yang kedua ya belum dalam proses penyelesaian ini ya tugas akhir mahasiswa. Gimana tuh Rip? Kok bisa kita meyakinkan mertua dan calon mertua? Gimana triknya itu? Sebenarnya kawan-kawan semua dimanapun berada, sebenarnya trik dan tipsnya itu ada pada diri kita masing-masing. Ya. Seperti yang Arif lewati selama ini, tipsnya itu adalah pada diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan menikah, kita tanyakan dulu pada diri kita itu betul-betul sudah yakin atau belum? Kita itu betul-betul sudah siap atau belum? Dan jangan tanyakan pada siapa-siapa kita tuh udah siap atau belum, tapi tanyakan pada diri kita sendiri. Nah ketika kita merasa belum siap, maka persiapkan. Jadi pernikahan Arif menikah ini bukan nikah langsung, yuk pergi ya, kayak gitu. Nggak gitu. Jadi berapa tahun kalau boleh tahu mau menyiapkan? Kan memang kalau kita hanya mampu merencanakan, ternyata Allah juga memajukan waktu. Nah, kalau saya boleh tahu tahun berapa sih ya Arif ya? Tadi walaupun cerita tapi kan jawabannya belum tegas tuh. Kira-kira kalau diprediksi dari tahun berapa punya niat nikah itu Arif? Jadi ketika Arif semester 3 kuliah itu ayah Arif dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Arif adalah seorang anak laki-laki sendiri, ada punya kakak perempuan dan sudah berkeluarga.
Arif punya adik perempuan sendiri. Nah ketika ayah Arif sudah tiada, itu tanggung jawab ibu tentu ada pada Arif sebagai seorang anak laki-laki. Nah ketika itu Arif betul-betul down, kuliah semuanya down, kerja Arif juga down, gitu kan. Arif harus kuliah, kemudian Arif juga harus jalankan kehidupan, dan ibu Arif menjadi tanggung jawab Arif. Oh nggak mau. Jadi Arif harus tetap melaksanakan kuliah, Arif juga harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarga. Berjalan waktu, naik semester 4, semester 5, semester 6 KKN. Dan ketika Arif saat itu, Arif melihat ke belakang, ibaratnya kaca spion gitu kan. Ternyata selama ini Arif sudah melewati semua ujian itu gitu. Ketika semester 2 merasa terisi dan merasa batin kita itu terisi motivasi keislaman gitu. Baik ya, tadi udah diceritakan ya, jadi kuliah semester 3 nih ya, warganet dimanapun berada ya, belum ya, sambil bekerja sambil kuliah ya Rip ya. Nah baik warganet dimanapun berada, karena ini nih Riuh Kopi udah menyuguhkan, mungkin minum dulu Rip. Minum dulu Rip. Gak boleh juga terlalu ini ya, terlalu serius ya, terlalu serius loh. Namanya bincang-bincang santai ya. Sorry warganet ya. Kami minum nih dari Riuh Kopi ya. Kawan-kawan nih terus ngopi, nonton sambil ini kan minum. Baik, dingin-dingin memang kita harus ngopi nih ya. Secangkir kopi Riuh ini cukup menghangatkan. Baik, kita lanjut lagi Rip. Kembali ke topik ya. Kalau berkah nikah di tengah wabah COVID-19 ya. Nah, setelah menikah kemarin tanggal berapa? Tanggal 22 April. 22 April. Nah, sebelum kita masuk keberkahan apa yang Arif rasakan, berarti ini udah ya 2 bulan ya, masuk 2 bulan ya. Itu gimana beda? Apa suasana yang Arif bedakan? Walaupun mungkin kan kita pernah juga lah menyaksikan tetangga atau apa gitu ya. Nah, apa fenomena mendasar ya yang Arif rasakan ketika akad nikah di KUA gitu ya, bisa nggak diceritakan sedikit saja gimana gitu perasaannya gitu, ada apa sedih atau apa gitu atau gimana gitu ya, atau jaga jarak, mungkin cari hal-hal yang unik yang bisa diceritakan ke teman-teman ya. 22 apa tadi? 22 April. 22 April tadi, 22 April. Karena saya tuh lihat fotonya doang gitu ya. Makanya ini orang harus jadi narasumber gue ini nanti gitu ya. Alhamdulillah kecapaian sekarang gitu ya. Nah, gimana Rip perasaannya waktu itu? Ya, kawan-kawan semua dimanapun berada ya. Terima kasih sudah menyaksikan siaran ini atau tayangan ini. Keberkahan yang Arif rasakan yang paling terasa oleh Arif sendiri adalah ketenangan. Ketenangan ini sebenarnya jomblo pun bisa juga tenang gitu, tapi dengan versi sendiri gitu kan. Nah, tapi ketika sudah menikah, ketenangan terhadap lawan jenis itu mungkin lebih signifikan kali ya. Kalau misalnya kita sebagai manusia normal gitu kan, ketenangan ketika kita dapat sudah memiliki pasangan itu, kita memiliki ketenangan tersendiri gitu. Dan itu berimbas kepada semua kegiatan-kegiatan ibadah kita. Ketika kita sholat kita tenang, beda rasanya gitu ketika kita memang belum, dan ketika kita belum menikah itu masih banyak gangguan-gangguan masuk gitu. Nah, ketika sudah menikah terasa beda mempunyai seorang istri gitu kan. Sebenarnya kalau nggak punya pacar lah gitu kan. Kalau orang sekarang kan jangan bangga gitu punya pacar, tapi ya sedihnya malam minggu diajakin terus tapi nggak closing ya gitu kan. Oke. Memang yang paling signifikan itu adalah ketenangan jiwa kita. Karena memang ketika sudah menikah kita nggak mikir lagi hal-hal yang waktu di kantor KUA itu siapa aja yang hadir? Iya. Itu berapa orang? Memang dibatasin atau gimana? Pada saat
di Kuwait itu waktu hari akad nikah itu memang dibatasi di dalam itu. Hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Hanya 10 orang gitu. Itu ada Pak Kuwanya 2 orang, kemudian saksi 2 orang, kemudian orang tua. Itu pokoknya hanya dibatasi 10 orang. Dan yang paling unik yaitu yang nggak terlupakan gitu kan, di tengah wabah memakai masker semua gitu kan. Ini hal yang bersejarah, akad nikah gitu kan. Mungkin orang hanya menginginkan 1 kali saja akad nikah gitu kan. Nah ini kalau bicara akad nikah nih ya, terus terang kan ada satu prosesi ya ketika ijab kabul tuh. Itu berapa kali Arif ijab kabulnya tuh? Ngucapin ijab kabul itu ada sekali jalan langsung tembus sah gitu atau bagaimana gitu? Ketika itu memang semua orang mungkin memang merasa gugup gitu kan, karena untuk melaksanakan berapa kali itu diucap sama Arif tuh? Sekali kan, 2 kali, 3 kali, atau 10 kali? Pada saat itu hari 2 kali. Oh, 2 kali. Karena memang pertama itu mungkin karena kurang jelas gitu kan, karena jadi diminta ulang lagi. Kedua kali oleh saksi gitu. Alhamdulillah sah. Ya. Alhamdulillah sah belum. Ya, jadi 2 kali ya. Oke. Nah, Rip, tadi kita bicara intinya ada ketenangan, ya, ada ketenangan yang lebih lah ketika udah menikah. Ya, tapi sebagai praktisi ya, pelaku nikah muda tadi 22 tahun ya. 22 April 22 tahun serba 22 ya. Apa langkah-langkah ya, artinya memang setiap pernikahan kan pengen samara gitu ya. Samara, sakinah, mawaddah, warahmah, atau asmara ya, sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Nah, itu kan setiap orang yang menikah pengennya mewujudkan cita-cita yang samara gitu ya. Dan ada begitu banyak ya fenomena yang mungkin tidak diinginkan oleh setiap pasangan, tapi itu terjadi. Nah, mungkin Arif gimana gitu ya untuk mengantisipasi atau tafsir ya, Arif terhadap keluarga yang asmara itu gimana gitu ya. Kan tentu setiap orang punya mimpi ya. Kita semua punya mimpi. Saya dulu nikah usia 23 tahun ya. Beda 1 tahun 24 beda 1 tahun ya. Teman-teman ya nggak tahu lah ya. Yang jelas tadi setiap orang yang mau nikah itu punya mimpi, dan biasa mimpinya itu bisa terjadi 5 atau 4 tahun atau 2-3 tahun ya. Tadi Arif semester 3 mimpinya bisa wujud semester berapa lagi tadi? 7. Semester 7 ya. Nah, gimana Arif tafsir Arif terhadap keluarga yang asmara tadi ya. Nanti terakhir mungkin Arif sampaikan kesan-pesan lah pada anak-anak muda supaya supaya bisa termotivasi juga ya. Silakan Rip. Oke. Tentu setiap ada pernikahan, setiap ini semua orang mendoakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah gitu kan ya. Itu memang semua orang menginginkan gitu, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Dan ketika ditanya gimana versinya gitu kan sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Ya tentu punya versi masing-masing dan berharap kebahagiaan gitu kan terhadap keluarga yang dibangun itu. Jadi kalau Arif pribadi ya memang, dan kita semua menginginkan keluarga yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Membangun keluarga, membangun fondasi pasangan suami istri yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian terus tidak jauh daripada Al-Quran, kemudian bermanfaat bagi sekitar. Jadi ya bagaimana seorang suami itu mencari rezeki yang halal gitu kan, itu kan suatu keberkahan di dalam keluarga gitu. Jangan sampai kita sebagai suami gitu kan yang menafkahi keluarga gitu, jangan sampai kita tergiur. Memang ada
macam-macam saja itu kan, datang rezeki gitu kan. Kadang kita harus milih-milih gitu, nggak semua rezeki gitu kan. Kita ada juga rezeki yang mungkin kurang baik gitu kan, jadi kita bisa memilah gitu rezeki gitu. Dan memasuki pernikahan itu bukan hanya keberkahan, dan pernikahan itu juga ujian gitu. Dalam pernikahan itu keberkahan itu memang tetap ada, diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita jomblo nih ya, ketika kita masih sendiri, kemudian kita menikah, sebenarnya naik level gitu. Ketika misalnya kita naik kelas 1, naik kelas 2, bukan berarti ketika sudah menikah itu maka semua akan bahagia, semua akan dengan keberkahan, nggak ada ujian-ujian lagi, nggak kayak gitu. Kita sama saja jalani kehidupan seperti biasa. Kita awalnya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, ketika kita menikah, kita punya istri gitu. Jadi bertanggung jawab ya. Iya, bertanggung jawab. Tuh, bukan hanya pada diri kita sendiri gitu, tapi terhadap pasangan kita. Oke. Baik ya. Jadi Arif menganggap keluarga yang asmara, keluarga yang bahagia, tapi bukan tanpa ujian ya. Iya. Nah, pasangan yang mampu melewati ujian itu adalah pasangan yang insya Allah bahagia ya. Nah, baik, terakhir nih kita mau closing, tapi perlu dipahamkan pada kita semua ya. Jadi udah diungkapkan Arif ya, banyak hal, banyak pelajaran ya, dan dengan menikah dan sebelum menikah ya banyak sekali ujian ya, banyak sekali ya. Mau masuk ke pernikahan juga ada ujiannya, mau masuk sudah menikah juga ada ujian. Dan ke depan mudah-mudahan kita berdoa semua pernikahan anak-anak muda yang dilalui dalam proses yang lurus, insyaallah mendapatkan keberkahan dan kelanggengan ya. Nah baik Rip, terakhir karena waktu kita juga dibatasin oleh waktu ya, teman-teman yang nanti mau komentar atau bertanya ya, atau memberikan masukan ya, monggo silakan ya, teman-teman komentar di akun IG ya yang ada ya. Gimana Rip? Mungkin terakhir pesan dan kesan Arif nih ya, untuk anak-anak muda ya, baik yang mungkin belum nikah atau baru nikah ya, tapi konteksnya yang belum nikah lah ya, gimana supaya mental blocknya itu nggak terblok lagi gitu ya, sehingga bisa cepat-cepat closing, tapi tepat juga ya, cepat closingnya tepat juga gitu ya, jangan sampai cepat closingnya tapi salah gitu ya. Gimana tuh Rip, pesan kesannya gitu ya, Arif kepada anak-anak muda yang kebetulan mungkin nonton atau nanti ini akan diputar ulang di YouTube ya, insya Allah nanti akan diedit lagi sama Laki Kreator ya. Laki Kreator, ada Om Ian lagi memperhatikan di sini ya, yang ada Bang Ian ya, jangan om ketuaan ya. Ya Bang Ian ya. Ya Bang Ian yang memang merekam saat ini. Silakan Rip. Oke. Kawan-kawan semua dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan-jalan kebaikan. Kawan-kawan semua, ada 3 hal yang harus disegerakan. Itu dalam hadis tertuang. Yang pertama itu adalah sholat. Nah, ketika waktu sholat masuk, maka kita diperintahkan untuk menyegerakan melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada orang meninggal, kita harus segera memandikan dan harus segera menguburkan. Dan yang ketiga adalah menikah. Jadi kawan-kawan semua, ketika kita sudah berniat untuk menikah, sudah berniat untuk mencari pasangan, untuk memiliki pasangan, maka segerakanlah. Ketika kita sudah merasa kita butuh seorang pasangan, kita siap dan sudah menyiapkan diri untuk menikah, maka segeralah untuk menikah. Karena ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Kebahagiaan memang kita bisa dapatkan ketika kita menikah. Mungkin itu aja, kawan-kawan semua, tetap semangat. Doa mungkin. Iya, tetap semangat gitu. Beribadah, Allah, jadi, Allah lagi, Allah terus gitu. Iya, jangan hanya cerita-cerita gitu kan.
Tapi perlu action dan persiapan gitu, bahwa kita itu memang benar siap untuk menikah. Oke. Baik ya warganet berada, insya Allah komunitas nikah muda dan bahagia nanti ada banyak teman-teman yang insya Allah akan gabung ya. Bagi teman-teman yang baru nikah mungkin saya rekomendasikan untuk bergabung ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum menikah juga saya rekomendasi, dan pengen menikah juga saya rekomendasikan bergabung ya, karena nanti komunitas nikah muda ada buka kelas-kelas edukasi ya. Seolah pada edisi berikutnya kita akan membahas motivasi menikah, kita akan bahas persiapan, kita akan bedah buku tentang pernikahan, sehingga memang wadah ini menjadi wadah persiapan dan wadah ya, ikhtiar ya komunitas supaya pernikahan semua anak-anak muda menjadi langgeng ya, cerdas secara emosional ya, dan pada intinya kita punya mimpi yang sama ya, karena kita pengen hidup bahagia. Maka ada komunitas nikah muda dan bahagia ya. Baik warganet di mana pun berada ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman Riuh Kopi yang sudah menyiapkan tempat dan menyiapkan kopinya gitu ya. Dan teman-teman di On Logo Design yang sudah mendesain leaflet kami, dan nggak lupa juga Bang Ian nih ya, owner Lucky Creator yang sudah menyiapkan waktunya untuk live streaming kita pada sore yang berbahagia ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dengan Bang Arif ya, Nur Rahman ya, yang sudah bersedia ya menceritakan sedikit tentang pernikahannya di tengah wabah ya. Ya cukup sedih lah, biasa ramai ya, tapi malah sedikit gitu. Baik warganet dimanapun berada, salam nikah muda dan bahagia, bahagia bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.